Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 35 dan halaman 37. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita kali ini, yaitu kunci jawaban buku tema 7 kelas 5. Kita awali dari halaman 35 terlebih dahulu. Jadi di sini di halaman 35 itu ada bagian ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Nah, ini jawabannya seperti ini. Untuk nomor 1 soalnya, alasan Ternate melakukan perlawanan. Nah, alasannya adalah Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1. Sekarang kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan yang nomor 2, pertanyaannya, pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan. Nah, untuk pemimpin rakyat Aceh sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Ini pemimpin tahun 1514 sampai 1528. Kemudian yang kedua ada Sultan Alauddin Riayat Shah. Ini pemimpin tahun 1537 sampai 1568. Dan yang ketiga untuk pemimpin Aceh itu ada Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini memimpin pada tahun 1607 sampai 1636. Itu tadi untuk pemimpin rakyat Aceh. Sekarang untuk pemimpin rakyat Ternate itu ada 2, yaitu Sultan Hairun dan yang kedua adalah Sultan Babuloh. Nah, itu tadi untuk pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3 adalah hasil perlawanan. Untuk hasil perlawanannya, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur sampai tahun 1975. Nah, itu adalah kunci jawaban nomor 1 sampai nomor 3 yang ada di halaman 35 tema 7 kelas 5. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 37. Di halaman 37 itu ada bagian ayo berdiskusi. Di sini bentuklah kelas menjadi 7 kelompok sesuai dengan jumlah tokoh pada peta tematik di atas. Bagilah satu tokoh kepada satu kelompok bisa dengan diundi. Setiap kelompok mencari informasi tentang perjuangan para tokoh sesuai dengan bagiannya masing-masing. Carilah dari buku-buku yang ada di perpustakaan, media elektronik, guru, atau sumber lain. Tuliskan sebanyak mungkin informasi yang telah kamu peroleh di bawah ini. Diskusikan hasilnya dengan temanmu agar informasi kalian tentang perlawanan para pahlawan di berbagai daerah lengkap. Pada akhir kegiatan, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Untuk hasilnya, yang pertama adalah ini ada 2 ya contohnya. Jadi kita buka satu persatu jawabannya. Ini jawabannya 2, itu sebagai alternatif saja. Kalian boleh pilih menjawab atau menggunakan yang mana. Untuk nama tokohnya, yang pertama adalah ini Pangeran Diponegoro. Kemudian daerah asal itu dari Yogyakarta. Alasan melakukan perlawanan itu ini alasannya.
Yang pertama, Belanda ikut campur urusan Keraton Yogyakarta, bahkan mengganti raja dan urusan pemerintahan, harus izin kepada kolonial Belanda. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah rusaknya adat istiadat dan kehidupan beragama karena Belanda. Alasan yang ketiga, kaum bangsawan sangat dirugikan karena sebagian besar sumber penghasilannya diambil alih oleh Belanda. Alasan yang keempat, rakyat semakin menderita karena tingginya pajak yang harus dibayar karena Belanda. Dan alasan yang terakhir adalah pemasangan patok-patok jalan yang secara sengaja mengenai atau melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Nah, itu alasan kenapa Pangeran Diponegoro itu melakukan perlawanan. Seperti ini alasannya. Apabila kalian ingin mencatat atau menuliskan jawaban ini di buku tulis kalian dan kalian membutuhkan waktu yang lebih untuk menuliskannya, kalian bisa klik tombol pause-nya, kemudian baca sendiri. Dan apabila kalian sudah selesai untuk menuliskan jawabannya, kalian bisa lanjutkan lagi video ini dengan mengklik tombol play-nya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bentuk-bentuk perlawanan. Nah, untuk bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro itu bentuknya seperti ini, bentuk-bentuk perlawanannya. Ada 4 bentuknya di sini. Yang pertama adalah bersama pasukannya melarikan diri ke arah Tegalrejo untuk menghindari usaha penangkapan. Kemudian yang kedua, menjadikan Goa Selarong sebagai basis dalam menentukan setiap perlawanan perang gerilya. Yang ketiga, melakukan berbagai perang gerilya serta melakukan perlawanan besar-besaran ketika musim hujan tiba, dengan alasan karena senjata api Belanda menjadi berkurang kemampuannya ketika musim hujan. Kemudian yang keempat, menjadikan Kiai Mojo sebagai guru spiritual pemberontakan serta berkoordinasi dengan Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo, Bupati Gagatan, untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di bawahnya adalah hasil perlawanannya. Untuk hasil perlawanannya itu seperti ini, mengalami kekalahan setelah 5 tahun berperang. Pangeran Diponegoro ditangkap dengan tipu dan diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Nah, itu adalah hasil perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Nah, jawaban tadi ini jawaban pertama yang saya bacakan. Untuk jawaban berikutnya itu ada lagi sebagai jawaban alternatif. Jadi kalian bisa memilih mau menggunakan jawaban ini atau jawaban yang kedua. Nah, ini jawaban yang lain. Nama tokohnya adalah Sultan Hairun. Nah, asal daerahnya ini asalnya dari Ternate. Kemudian alasan melakukan perlawanan itu alasannya Portugis serakah ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Kemudian bentuk-bentuk perlawanan itu rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Itu bentuk-bentuk perlawanannya. Dan hasil perlawanannya, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu. Akhirnya Portugis menguasai dan menetap di Timur Timur. Nah, itu adalah jawaban lain yang bisa kalian gunakan untuk mengisi pertanyaan yang ada di halaman 37. Seperti itu jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan coba ke bawahnya lagi apakah masih ada pertanyaan atau tidak. Ya, ternyata sudah. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini di buku tema 7 kelas 5 halaman 35 dan halaman 37. Buat kalian yang ingin
Buat kalian yang ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Dan sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, sekali lagi saya ingatkan untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.